Oh iya, rame ngopi. Oke, pada rame ngopi doang. Sama kalau gitu, Pak. Eh, Bentar, saya materi mana ya? Sudah siapin. Oke, oke, bentar. Mana materinya? Hmm, 7 menit lagi. Ini bukan keren kok, fontnya bukan keren. Kok ada yang masih belum bisa? Siapa yang belum bisa? Udah Kayak ya? kayaknya udah sih, Pak. Tadi kan sebelum sebelum di Kok ini ini kan aneh? memang Iya, memang gitu ya. Kita berburu dengan waktu jam 10.30 ada suku bunganya RBA. Oke, kalau gitu terus kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi. Mendadak fundamental nih bagian 2 nih. Sebelumnya kemarin kan yang bagian pertama ya dasarnya ya. Nah, kali ini kita bicara tentang monetary policy. Betul nanti jam 10.30 ada suku bunganya dari Bank Sentral Australia. Di monetary policy ada tiga, tiga, tiga event ya yang cukup menarik, yaitu pertama ada rate decision, kemudian sebenarnya juga karena bisa disamakan pengumumannya soal stimulus ataupun QE. Kalau di UK dipakai QE, kalau Amerika dia pakai kata stimulus, kemudian Jepang bahkan pakainya QQE, double QE, dan kemudian selanjutnya adalah meeting minutes. Nah, saya yang ke rate decision dulu. Hanya ada tiga pilihan di rate decision, yaitu high rate, yaitu suku bunga dinaikin, kadang juga disebut sebagai kebijakan uang ketat. Terus dampaknya adalah cenderung meningkatkan demand ke mata uang terkait, dan biasanya akan dilakukan saat inflasi cenderung mengalami peningkatan. Satunya lagi yaitu hold rate. Di hold rate ini eh, Bank sentral sebenarnya belum menemukan indikasi yang tepat untuk merubah tingkat suku bunga. Kemudian terakhir adalah cut rate atau dia pangkas suku bunganya. Ini juga sebut sebagai kebijakan uang longgar atau loose money policy. Kemudian dia cenderung menurunkan demand ke mata uang terkait, dan dilakukan saat inflasi mengalami penurunan. Ada tiga hal ini aja kalau dari sisi revision. Jadi nanti di 10.30 pilihan RBA hanya ada tiga. Apakah dia dia naikin suku bunga, apakah dia tahan suku bunga, atau dia pangkas suku bunganya. Nah, keputusannya nanti akan kemudian dijelaskan di meeting minutes. Ini beberapa waktu setelah rate decision baru akan ada meeting minutes. Kecuali ada seperti di UK sekarang meeting minutesnya serentak, segera. Jadi nggak berapa lama setelah rate decision meeting minutesnya kemudian dirilis. Meeting minutes ini isinya hanya penjelasan kenapa suku bunga dinaikkan, kenapa suku bunga ditahan, kenapa suku bunga dipangkas. Terus kemudian juga pandangan Bank Sentral mengenai ekonomi sekarang dan harapan mereka ekonomi ke depan bagaimana. Sementara yang satunya lagi yaitu stimulus. Ini kalau di Eropa dia pakai namanya asset purchase ya. Yaitu adalah satu cara yang ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menyuntikkan dana secara langsung ke pasar. Jadi dia boleh bilang ini adalah satu-satunya data atau satunya data fundamental yang bicara soal supply, dan cenderung supply-nya dianggap akan membesar ya, karena kan ada suntikan dana secara langsung ke pasar. Maka karena supply yang besar, maka bila terjadi stimulus itu cenderung mata uang kan cenderung melemah. Atau ini juga kadang-kadang stimulus itu digunakan untuk dalam rangka melemahkan mata uang. Maka di Jepang kita lagi tunggu tuh. Selanjutnya adalah data berkaitan dengan inflasi. Ini ada 3 poin di situ. Ada data PPI, Producer Price Index. Ini dia kasih angkanya, itu kasih informasi dengan tingkat perubahan harga yang dialami oleh produsen. Belakangan data ini kurang direspon, dan cenderung kurang direspon kalau PPI-nya. Nah, selanjutnya agak di bawah itu ada retail sales.
Ini adalah angkanya, itu kasih informasi mengenai tingkat penjualan barang-barang retail. Saya J-nya kelebihan D-nya. Sebenarnya itu memberikan gambaran terhadap perilaku belanja dari konsumer. Saat si konsumer lagi rajin belanja atau data retail sales terlihat mengalami peningkatan, maka cenderung akan kemudian kalau kalau satu barang terus dibeli oleh orang, ya jadi demand-nya jadi dianggap naik. Maka kalau andai retail sales mengalami peningkatan, asumsinya terjadi peningkatan demand, dan kalau terjadi peningkatan demand maka harga barang akan cenderung naik atau inflasi akan mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah consumer price index. Ini yang secara tahunan data ini disebut sebagai angka inflasi. Dia kasih informasi mengenai tingkat perubahan harga yang dialami oleh konsumen. Jadi angkanya itu kasih informasi mengenai perubahan harga yang dialami oleh konsumen. Kalau terjadi peningkatan 1%, maka secara tahunan ya meningkat 1%. Jadi panjang tahun ada peningkatan harga 1%. Nah, secara umum ada negara-negaranya itu. Kita lihat yang paling keren adalah Brazil, yang punya inflasinya 8,97%. Artinya apa? Artinya dari tahun ke tahun harga barang di sana meningkat 8,97%. Jadi kalau misalkan ada kopi seharga 1.000, tahun berikutnya 1.000 plus 8,97%, tahun berikutnya lagi 1.000 plus 8,97%, makin lama makin mahal. Sehingga di inflasi kan sering kita sebut sebagai kondisi di mana harga barang dan jasa pada satu kurun waktu secara terus mengalami peningkatan, dan sepanjang bila inflasi mengalami peningkatan maka value of money-nya turun. Ya kalau harga barang terus naik ya kita dapat barangnya makin sedikit ya. Nah, hampir semua negara memberi target inflasi 2%. Kalau 2% itu masih dia bilang bagus katanya. Kita inflasi kita lumayan ya, 2,79%. Ini belum bulan puasa. Bulan puasa sih kencang, kita biasanya 6-7%. Sementara negara-negara besar, Anda lihat ada Euro itu 0,4%, kemudian ada Inggris 0,6%. Ya. Sambil kasih tahu saya kalau mendekati suku bunga ya. Nah, inflasi dia memberikan arahan bagi suku bunga. Jadi andai inflasi terlihat naik, suku bunga cenderung naik. Sementara kalau inflasi tidak turun, ya suku bunga turun, gampangnya gitu. Saya pakai contoh kebetulan inflasinya Indonesia ya. Maka Anda perhatikan kemarin kebijakan BI terakhir adalah memangkas suku bunganya karena ya inflasinya lagi turun. Tuh. Nah, ini untuk sekitar 13 menit ke depan ya, jadi saya punya waktu 13 menit nih. 12 menit ya untuk bicara, selanjutnya kita konsentrasi ke cara aja. Suku bunga RBA. Diprediksi situ kita bisa lihat ini deh, reserve pointer biar agak keren. Nah, di sini kelihatan ini adalah prediksi, kemudian ini adalah angka previsnya. Diprediksi dipertahankan di 1,5% ya, 1,5%. Kemudian nanti yang sama juga akan ada statement dari RBA. Nah, saya biasanya yang saya lakukan pertama kali adalah saya mengintip dulu trade balance-nya. Kenapa saya ngintip? Itu karena menurut saya trade balance itu memberi tuntunan secara implisit ya, tidak nyata tapi secara implisit terhadap pengambilan putusan suku bunga ya. Karena kita perhatikan trade balance itu kan bicara soal ekspor impor, ya, soal impor. Nah, saat angkanya defisit seperti ini, maka yang terjadi adalah si impor yang lebih besar daripada ekspor, so, ya. Nah, kondisi ini akan lebih menguntungkan jika mata uangnya Australia di kondisi ini sedang mengalami penguatan, strong Aussie ya. Ya, kalau mata uangnya kuat kan impor jadi sedikit lebih murah. Maka pemerintah tentu akan coba untuk biar untung ya, biar pemerintahnya untung, maka mereka akan coba untuk bagaimana caranya biar mata uangnya jadi kuat. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Kenapa suku bunga bisa menaikkan, membuat mata uang lebih kuat ya? Karena itu tadi, kalau suku bunga naik, demand ke mata uang terkait akan naik, dan kalau demandnya naik ya dia jadi menguat ya. Jadi dari trade balance ini ada
ada tuntunan untuk bank sentral naikin suku bunga. Tapi tadi di waktu kita bicara inflasi, waktu saya tunjukkan soal inflasi, inflasi memberi tuntunan soal suku bunga. Nah, ini juga hampir semua bank sentral itu menggunakan indikator inflasi dalam pengambilan keputusan suku bunganya. Jadi yang kedua adalah setelah kita intip trade balance-nya, yang kedua amati grafik inflasinya. Yang terlihat ini 2016 ya menurun ya, 2014 juga turun dia sepanjang tahun kurun waktu ini inflasi terus menurun. Nah, kalau inflasi menurun maka kebijakan yang paling sesuai sepertinya adalah angka suku bunganya. Nah, jadi bingung ya. Nah, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan kasar. Saya tidak pakai data GDP-nya lah, data unemployment lah, saya tidak terlalu peduli. Toh ini juga akan dipakai trading sebentar aja. Di trade balance, dia bilang tuntunannya high rate. Di inflasi, dia bilang tuntunannya mestinya cut rate. Bank sentral kan di tengah-tengah ya. Ya udah mesti. Jadi kemungkinan besar ya sama dengan prediksi kemungkinan besar akan hold rate. Mari kita perdalam dengan memperhatikan si ini nih, dan previousnya minus defisit 3,2. Yang terakhir aktual dia punya defisit 2,4 atau defisitnya berkurang. Kalau defisitnya berkurang, maka tekanan untuk biar suku bunga dinaikkan jadinya tidak terlalu ngotot pemerintah mintanya. Jadi terus sekarang defisitnya udah mulai kurang kok gitu kan. Nggak banyak orang impor ya. Terserah kamu lah gitu, kalau misalkan ininya bertambah, pemerintah ngotot itu akan minta bank sentral untuk naikin suku bunga. Kalau gini dia tuntutan untuk naikin suku bunganya agak kecil. Nah, jadi boleh bilang suaranya agak nganggu ya. Boleh bilang sekarang yang menjadi fokusnya tentu yang si inflasinya. Nah, inflasi kebetulan kondisinya lagi menurun. Jadi yang dampak apa yang paling mungkin ya bila suku bunga dipertahankan? Ini menurut saya ya. Menurut saya kan inflasi kan adalah ini kan, dampaknya adalah menurun mata uang. Sekarang kalau dia pertahankan dengan inflasi yang terus menurun, artinya kan mata uangnya tidak perlu melemah ya. Karena kalau dia ikutin juga harusnya suku bunga dipangkas lagi. Kalau dipangkas lagi benar-benar kembali melemah. Nah, kalau ini saya cenderung ke bullishnya Aussie deh. Itu aja. Dan ternyata saya udah di penghujung slide. Dan kemudian kita bisa tinggal 7 menit lagi menuju RBA. Oke, kalau ada mau tanyakan silahkan lewat Telegram aja kali ya. Cuma bisa nonton nih. Dan saya masih nahan counter. Jadi saya nggak terlalu nafsu sebenarnya mau entry di Aussie ya, karena saya sebenarnya masih ada floating. Jadi kalau mengenai suku bunga itu akan lebih menarik jika data trade balance dan inflasinya tuh lebih cenderung searah, Pak. Artinya searah tuh kalau trade balance-nya lagi defisit, terus inflasinya lagi up-upnya gitu. Oh mungkin iya. baru seru, Pak ya. Inflasinya lagi naik. Wah, keren. Baru seru, itu keren. Lebih gampang kita analisanya. Oh ya, itu tadi cuma analisa sederhana aja ya. Artinya kalau Anda perhatikan situs-situs analis lain, mungkin dia akan bicara panjang lebar, misalkan bicara dari sisi GDP-nya, bicara dari sisi unemployment-nya, kemudian dari sisi business condition. Kalau saya sih ini yang awalnya aja kita bikin aja analisa cepat, sederhana gitu ya syukur-syukur benar gitu kan. Lagian juga ini kan cuma analisa aja ya. Tapi kalau kita kaji secara singkat kan memang dari kesimpulannya akan ke sana ya Pak, kayak GDP apa itu kan nanti berpengaruhnya ke angka inflasi mungkin gitu kan. Cuma itu aja. Iya. Jadi betul. Ya, jadi mungkin ya betul. Jadi kita saya langsung kan lebih cenderung malas gitu kita kan. langsung ke core-nya aja gitu ya. Kita lihat trade balance, lihat gitu aja. inflasi udah jadi cukup gitu. Terus kita juga inflasi udah cukup. Mungkin nanti paling saya tambahin, kalau misalkan kita mau nambahin dari sisi PMI. Kenapa? Karena itu sektor bisnis yang akan langsung kena dampaknya ya. Misalkan terutama saat suku bunga dinaikkan, saat PMI-nya lagi turun, terus suku bunga kita dinaikkan oleh bank sentral ya tentu akan menyakiti
sektor bisnis dan cenderung akan buruk dampaknya. Nah kalau gini eh, cenderung ngebuy kayaknya. Saya lagi ada posisi floating nih masalahnya nih. Aduh, godaan iman nih. Jadi gini, Pak. Oke, mau tanyain Eh, Ethereum nggak apa-apa. sekarang kita masalah ke floating barusan ini lah. Itu kan udah dalam posisi plus, Pak. Apa nggak nanti mungkin mengambil artinya gini, apa nggak mungkin mengambil kesempatan di Aussie jika memang ternyata ada benar-benar momen yang bagus untuk entry. Ya, ya Tergantung wangsit. gitu lah. Ya, gila. Ngapain kita bikin meeting nah iya, ngapain kita bikin meeting kalau nggak niat mau masuk gitu Ya kan? itu makanya. Dan tergantung wangsit ya kan. Wangsit ini yang ini. Iya betul. Jadi Aduh, agak jadi batuk. menyimpulkan sederhananya ke Kalau sana, wasit Pak kurang ya. bagus ya, Artinya ya, ketika ya. ketika ya kita Debut. kembali ke Aussie tadi itu kan ketika trade blend defisit cuman inflasi dalam kondisi yang cenderung menurun berarti Ini ada minggu yang men- datanya cukup lumayan ya. Connection berarti ini kapok banget deh. berarti nebaknya memang whole rate, Pak ya. Duh, Hot sama rate nih. nembaknya. Saya juga lost Dan connection nih. dan dan dampaknya adalah eh, eh, bullish. Saya juga lost Nah, lo connection. pada lost connection. Tapi masih dengar suaranya, Pak. Iya, Oke, udah 2 meeting tambah gambar. Iya. bukan Gak apa-apa deh. gambarnya ada, Pak. Tapi Cuman ya, ada notif bahwa lost connection tapi masih jalan gitu. masih jalan aneh. Iya, tapi jelas. Malum Sekarang udah hilang. gratisan begini. Malum gratisan gitu. Disindir sama dia tuh. Disindir mungkin sama tim viewernya udah kau beli ini, gitu. ini run candlestick 101 pakai pakai gratisan terus nih katanya kan. Ikut mulu tapi nggak benar. Mantap. 2 menit lagi nih. Seru kayaknya nih. Saya cenderung baik. Tapi dilema ya buat saya ya. Kalau buy berarti saya lagi sell dolar kan. Sementara saya di sini lagi buy dolar nih. Aduh, coba kecil aja kalau gitu ya. Ada yang ngarep rekaman ya kalau diupload. Hmm. Udah, Elmi gak ngerekam. Nah, Ernie nggak ngerekam pula kan. Nah, iya kalau ada yang mau ngupload gitu kan. Tapi kalau kali ini kayaknya Itu dia bakal udah direkam nggak diupload. nggak kayaknya yang ini Pak bakal tampil di YouTube kalau yang ini nih kan. Karena kemarin yang fundamental satu Iya, kan udah gitu. bentar. Oke, halo. Aduh, pulang saya aja. Pulang saya aja. Ya, ya. Masuk. No. Oke. Eh, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ternyata ya ada alam yang langsung kecilin AC-nya. Langsung dikecilin dulu sama dia. Saya Rajo Kalau yang Silakan. yang Silakan. apa? Silakan, Udah Pak. mulai nih. Tuh. Nah, dia udah mulai tuh. Mulai ya, kita lihat dulu ya. Nah, wow. Ya. Nah, up. Tuh, up. Tuh. Kita carikan dia.
dia tahan tuh. Tarik-tarikan. Nah, hall rate Pak ya. Dia tanya semuanya. Nah, kalau gini saya suka. Karena sesuai dengan posisi saya. Gak pusing. Saya tak bicara. Dan andai hall rate kan logisnya normalnya Gimana? mata uang tidak perlu melemah ya Pak. Duh, kayaknya nggak nyampe ke sana suaranya nih. Oke. Naik kan tuh, jadi bullish dia. Tapi saya nggak ngebay. Jadi andai tadi diprediksi andai hall rate berarti kan mata uang tidak perlu melemah Pak. Berarti memang ya naik lagi dia. Andai hall rate berarti kan mata uang tidak perlu. Iya tuh dia. Iya kan ya, naik lagi dia. Wah ini cari alasan. Cari alasan. Dari tempat yang asik buat entry. Cari alasan. Ada yang asik. Ini sebenarnya asik ini, coba aja. Ya. Bullish ini jadi kayak koreksi gitu ya. Kalau ini jadi bullish lagi, tapi ini menit 59 baru masuk. Baru menit 59. Kayaknya H1 lebih menarik. Terus juga kayaknya lebih asik kalau di breakout yang ini kayaknya. Ya udah nunggu aja deh. Ya, kalau yang mau tanya silakan. Turun jam malam. Ya memang harus cari alasan Pak karena di fundamental kan tidak memberi level kapan kita untuk entry gitu kan. Iya, dia kan cuma kasih jawab aja kenapa naik turunnya kan, tapi dia nggak kasih levelnya kan. Ujung-ujungnya ini kalau dia turunnya kita nge-style, dia pun analisanya tadi mau nge-buy ya. Otak. Nah, malah menarik buat di sell nih. Kita butuh breakout ini. Nah, iya ini. Pakai lot yang gak kecil aja deh, jadi nggak terlalu nyakiti kalau kena. Tapi saya sebaiknya nunggu breakout ini ya. Saya nunggu breakout ini aja lah. Apa? Lagi tuh nggak jadi deh. Nggak jadi. Nggak jadi. Ya, kurang seru ya. Oke. Saya rasa sampai sini aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya siapin juga bagian 3-nya untuk yang data selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan ke Telegram aja kita diskusinya ya. Oke Pak, makasih Pak. Thank you.